Sekali lagi shalom, kita akan beribadah di tempat ini. Selamat datang buat jemaat Tuhan. Dan kami juga menyapa teman-teman yang berada di rumah. Shalom semuanya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu beribadah dari rumah, tidak mengurangi kuasa Tuhan. Sama seperti yang hadir, yang onsite, yang ada di tempat ini. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau merasakan hadiratnya, dan kita mau mendengarkan Dia berbicara di tempat ini buat kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami butuh hadirat-Mu pada sore hari. Mari sembah Dia. Mari buka hati. Dia ada di tempat ini. Dia akan menjamah kita. Dia akan melawat kita. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kebutuhan kita, bukan karena apa yang kita mau, tetapi kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau bersyukur. Kita lebih perlu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam hidup kita. Layaklah Dia disembah. Kita naikkan pujian. Apa yang Kau buat.
Engkau Tuhan bukan karena kebutuhan kami, bukan karena keinginan kami Tuhan yang belum Kau penuhi. Tetapi kami datang pada sore hari ini, kami perlu bersyukur terhadap apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, kami mau katakan Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Kalau Engkau berikan kami hidup sampai hari ini, Kau berikan kami nafas sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami. Dan kami mau katakan terima kasih Bapa, dan layak Engkau disembah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini, satu kerinduan kami, Namamu ditinggikan, Namamu diagungkan, supaya hati kami bersyukur kepada Tuhan, supaya hati kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bukan kami datang karena kami butuh dan kami merindukan berkat-Mu saja Tuhan, tetapi kami datang karena kami layak, Kau layak disembah, dan Kau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini dari rumah, baik dari Facebook Tuhan. Engkau bekerja juga buat mereka. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi kami percaya di saat kami datang menghadap hadirat-Mu, di situ Engkau datang, Kau menjamah melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran hanya bagi nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau di tempat ini, biar bibir mulut kami, roh kami bersorak-sorai meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati dan akan memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu, berikan salam sehati, senyum yang manis, senyum yang indah dari Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita hampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan hati bersyukur.
bahwa hari yang telah kita lewati, hari yang telah kita lalui, bahkan hari ini, siapa yang percaya bahwa itu adalah ciptaan Tuhan dan Tuhan jadikan buat kita, men. Haleluya. Kita mau naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memulai hari pertama di dalam bulan Maret. Kita tidak terasa Bapak dan Ibu, sudah hampir 2 bulan lebih kita lewati tahun 2022. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun ini ada Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kuat di saat kita hidup bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah dan Dia tahu jalan hidup kita ke depan. Saat ini Tuhan, mari kita sama-sama, kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau duduk diam di hadirat, mendengar Dia berbicara, dan biarlah hidup kita dari hari ke hari melakukan firman ini
Mari kita tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, bahwa hidupku menggenapi firman.
haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu muka dengan Engkau. Engkau mengasihi kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Jamalah kami, lawatlah kami Tuhan. Ubahkanlah hidup kami seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Mulia sembah Raja, mulia. Berfirmanlah, kita yang siap diberkati firman Tuhan, kita katakan bersama amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita di bulan Maret ini adalah Yesus Raja kita. Apa saudaraku? Yesuslah Raja kita. Siapakah raja saudara? Yesus. Bukan Raja Batak. Sebab ada raja adat juga ada, ya. Tetapi Yesuslah raja kita. Amin, saudaraku. Ya. Bagi kita yang percaya, ya, dialah raja kita. Sebelum manusia ada, kerajaan Allah sudah ada. Ya, Yesus memerintah sebagai raja kekal, dari kekal sampai kekal. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus menjadi raja bagi kita, maka layaklah dia terima sembah dari kita, terima hormat, terima pujian, terima kemuliaan dari kita. Manusia adalah makhluk penyembah. Selain makhluk sosial, tetapi dia makhluk penyembah.
Ya, saudara pasti menyembah. Semua orang pasti menyembah. Pertanyaannya, siapakah yang mereka sembah? Ya, karena tidak mungkin tidak menyembah. Ya, setiap orang manusia itu makhluk menyembah. Tetapi ada yang menyembah Tuhan, ada yang menyembah yang bukan Tuhan. Ya, ada yang menyembah dirinya sendiri, ego. Ada yang menyembah buatan-buatan manusia. Ya, menyembah gunung-gunung, menyembah bintang, ya, menyembah bulan, menyembah ciptaan Tuhan, ya. Tanpa disadari, setiap orang itu menyembah, ya. Dan setiap orang itu memberikan nilai tertinggi kepada sesuatu, ya. Dia memberikan yaitu penghormatan. Jadi, saudaraku, tidak ada manusia yang tidak menyembah. Tetapi siapakah yang dia sembah? Itu menjadi pertanyaan, saudaraku. Nah, kalau kita orang Kristen, kita orang percaya, Yesuslah yang harus kita sembah. Amin, saudaraku. Dialah yang harus kita beri hormat, beri kemuliaan, beri pujian. Ya, tidak boleh ada yang lain. Tetapi saudaraku, seringkali, ya, walaupun kita orang Kristen, kita tidak menyembah Yesus. Berapa banyak orang Kristen yang masih menyembah, ya, buatan-buatan manusia, materi, ya, menyembah yang bukan Tuhan, menyembah roh nenek moyang, ya, ke kuburan, memberikan hormat, ya, kepada yang mati, ya. Dia takut sekali kalau udah ada pesan dari orang yang mati. Menyembah, saudaraku, ya, tidak ada yang tidak menyembah. Tetapi bagi kita orang Kristen, orang percaya, Yesuslah yang harus kita sembah. Amin, saudaraku. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara, kita baca di dalam Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Kita baca dengan mantap, 2-3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pilih kepada siapa kita menyembah, ya. Kita tidak mungkin bisa netral. Kita tidak mungkin bisa ya yang penting tidak. Siapa yang harus kita sembah? Tuhan Yesus sendiri berkata tidak mungkin seorang manusia itu menyembah dua tuhan. Tidak bisa, ya. Dia akan menyembah, apakah dia menyembah raja di atas segala raja, apakah dia menyembah Allah, atau dia menyembah Mammon, ya. Mammon adalah gambaran dari penyembahan materi, ya. Mammon adalah merupakan gambaran dari yang bukan Allah, seluruh seisi kekayaan, tetapi yang bukan Allah, ya. Itulah Mammon, saudaraku. Karena itu Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memastikan tidak ada yang kita sembah selain daripada Yesus, ya. Selain daripada Yesus, tidak ada yang kita sembah selain daripada Dia, ya. Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk penyembah, dan tidak mungkin manusia tidak menyembah, tetapi binasalah kalau manusia bukan menyembah Allah, ya. Ketika Yesus dicobai, iblis berkata, dunia dan segala isinya akan kuberikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku.
Tapi Tuhan Yesus berkata, "Nyalah engkau iblis, karena hanya kepada Allah saja kita manusia menyembah." Ya. Tentu Yesus datang dalam rupa manusia. Ya. Dia dicobai oleh iblis. Dan setiap kita juga pasti dicobai, pasti diuji. Tidak mungkin tidak, saudara. Kalau Yesus saja diuji, ya, Yesus saja dicobai, apalagi kita. Karena itu, saudaraku, apakah penyembahan itu? Ya, karena tidak mungkin manusia tidak menyembah. Nah, kalau kita menyembah Tuhan, maka apa, saudara? Berarti kita mengenal Dia dan mengasihi Dia. Ya. Kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, menyembah Yesus, itu artinya kita mengenal Dia. Ya. Kita berusaha membangun persekutuan dengan Dia. Ya. Kita mencari tahu siapa yang kita sembah, siapa Yesus ini. Kita akan renungkan firman-Nya, kita akan baca firman-Nya, kita akan bersekutu dengan Dia. Karena jikalau kita menyembah Dia, itu artinya kita mengenal Dia dan mengasihi Dia. Amin, saudaraku. Ya. Kita harus mengasihi Dia, sebab manusia akan menyembah, ya, akan mengasihi kepada siapa yang dia sembah. Pasti akan memberikan penghargaan. Ya. Kalau kita memberikan penghargaan kepada hal-hal yang bukan Tuhan, itu kita menyembah Dia. Ya. Kita menyembah Dia. Apa, saudara? Menyembah berarti memberikan nilai yang tertinggi kepadanya. Ya. Apa yang kita beri nilai tertinggi, itu berarti kita menyembah Dia. Ya. Apa yang kita beri nilai tertinggi? Kepada siapa kita beri nilai tertinggi? Ya. Kita tidak mungkin seorang hamba mengasihi dua tuan. Kalau kita menyembah Allah, kalau kita menyembah Yesus, maka kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia, kita membangun hubungan dengan Dia, kita mengikuti Dia, kita mentaati Dia, kita terus mau turut, mau taat, mau dengar-dengaran, saudaraku. Itu berarti kita menyembah Yesus. Ya. Dan kalau kita menyembah Yesus, berarti kita memberikan nilai yang tertinggi kepadanya. Ya. Apa yang kita beri nilai tertinggi? Kadang ada orang yang memberi nilai tertinggi kepada pasangan hidup, ya kan? Aku pokoknya dia korbankan imannya, yang penting aku nikah sama dia. Kan ada seperti itu, ya kan? Dia memberikan nilai tertinggi kepada hawa nafsu, kepada cinta sesaat, ya, kepada pasangan hidup, ya. Aku pokoknya kalau nggak nikah dengan dia lebih baik mati. Biar aku pindah agama, biar aku nggak menyembah Yesus lagi. Kan ada seperti itu, saudara. Ya, tidak mungkin tidak ada. Berarti apa yang dia sembah? Karena sesuatu yang kita beri nilai tinggi, itulah yang kita sembah. Ada orang menyembah jabatan, ada, saudara. Dia korbankan imannya demi jabatan, ya. Ada pemilik keluarga kita juga pasti, saudara, ya. Dia asal pangkatnya naik, dia korbankan imannya, ada, ya. Dia rela korbankan imannya. Dia rela meninggalkan Yesus. Yang penting pangkatnya naik. Tetapi ada juga yang sekalipun saya kehilangan jabatan, asal saya tidak meninggalkan Yesus, asal saya tidak mengorbankan iman saya tetap setia. Ada juga, saudara. Ya. Jadi apa yang kita beri nilai tertinggi, itulah yang kita sembah. Ya. Apakah harta, apakah kedudukan, apakah jabatan, atau jodoh, ya kan? Kan banyak seperti itu, saudara. Ya. Tapi kalau kita menyembah Yesus, orang percaya, ya, kita harus memberikan nilai tertinggi.
kepada Dia. Haleluya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja, buat Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara, luar biasa kasih Tuhan. Kita baca saudara, 2-3 ya. Sembahlah Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang telah bangkit dari kubur dan yang telah mengalahkan maut. Amin saudaraku. Sembahlah Dia, Yesus Kristus yang dari Nazaret, ya. Bukan Yesus Kristus yang dari Brazil, ya. Bukan yang dari Ethiopia, ya. Apalagi dari Papua, ya. Tapi Yesus Kristus yang dari Nazaret, yang telah bangkit dari kubur, yang telah mengalahkan maut, Dialah yang kita beri sembah, beri hormat, beri pujian. Haleluya, haleluya. Gak ada yang tepuk tangan ya. Semangat ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita beri nilai tertinggi kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Mari kita mengenal Dia, ya. Saudara harus rindu bersekutu dengan Dia. Saudara harus ada kemauan untuk mengenal Dia, ya. Karena itu Bapak Ibu, saya mendorong, ya, saudara ada di dalam komunitas, ya. Saya juga mendorong bapak-bapak harus membangun mesbah keluarga, ya, harus ada mesbah keluarga. Tetapi juga harus ada komunitas, kayak komsel, saudara, ya. Jangan jauh-jauh dari, karena di dalam persekutuan itulah kita saling menguatkan, ya, mendoakan, membangun, saudara. Ya, saya berharap kita ada kerinduan, ada usaha untuk mau bersekutu bersama-sama. Karena komunitas atau komsel adalah tempat untuk kita menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Itu tempat untuk kita menyembah Tuhan. Karena 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan ada. Itu kan firman-Nya, ya. 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Nah, jangan sampai kita orang Kristen, ya, rajin ke gereja tetapi merasa kehilangan, ya. Merasa kehilangan, merasa kesepian, ya, seperti anak yang sulung, walaupun dia di rumah bapak, dia terhilang juga, saudara, ya. Bukan hanya anak yang bungsu yang meninggalkan bapaknya, tetapi anak yang sulung yang di rumah bapak, dia juga enggak mengenal bapak, kehilangan, ya. Dia tidak tahu hati bapaknya, tidak tahu, ya, bagaimana hati bapaknya begitu besar kasihnya, sehingga walaupun anaknya sudah mengecewakan dia, dia tetap lari memeluknya, menyambutnya. Tetapi si sulung malah merasa kecewa kepada bapaknya, ya. Ada orang Kristen walaupun di gereja tetapi merasa kesepian, merasa tidak mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya, ya. Terhilang. Nah, komunitas komsel adalah salah satu untuk kita saling menguatkan, saudara, saling mendoakan, ya. Jadi harus ada kerinduan, ada keinginan, ya, karena menyembah Tuhan itu berarti kita mengenal Dia, itu berarti kita mengasihi Dia. Itu, ya, arti menyembah. Dan yang kita sembah adalah Yesus Kristus, ya, bukan yang lain yang kita sembah. Amin, saudaraku, ya. Apa, saudaraku? Berilah hormat bagi Yesus Raja. Berilah hormat, ya. Kalau Yesus Raja kita, berilah hormat. Di mana hormat kita kepada Dia, ya? Kalau kita seorang anak, kita beri hormat kepada orang tua. Jangan sampai anak tidak menghormati orang tua. Ada banyak anak yang melawan orang tua, yang tidak menghormati orang tua, yang tidak
menghargai orang tua. Nah, kalau kita orang percaya, berilah hormat kita kepada Yesus, ya, kepada Raja kita. Di mana hormat kita kepada Dia? Ya, sembah Dia, beri pujian, beri kemuliaan bagi Yesus Raja kita, karena Dia hidup, saudaraku. Ya, Yesus yang kita sembah ini hidup, ya, Dia tidak mati. Dia mati, tapi di hari ketiga Dia bangkit dari kubur, dan 40 hari kemudian setelah Dia beritakan kerajaan Allah, Dia naik ke surga, Dia hidup selama-lamanya. Itulah yang kita sembah, ya, Yesus. Amin, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita karyawan, kita punya bos, kita beri hormat kepada bos kita, ya. Tapi kepada Allah kita juga harus beri hormat kepada Raja kita, ya. Harus ada takut akan Tuhan, ya. Harus menghargai Tuhan. Bagaimana kita menghargai Dia? Bagaimana kita hormat kepadanya? Ada rasa takut kepadanya. 1 Timotius 1 ayat 17, saudara, kita baca 2-3 ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Amin, saudaraku. Hormat dan kemuliaan, ya. Rasul Paulus menulis kepada muridnya Timotius, ya. Timotius, anak rohaninya, disampaikan, diberitahukan, ya. Beri dia hormat, beri dia kemuliaan sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, ya. Jangan sekali dua kali, ya. Karena itu, saudaraku, kita jangan bangga dengan yang lalu-lalu. Dulu saya rajin baca Alkitab, loh. Kok dulu? Selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ya, dulu saya rajin ke gereja. Loh, kok dulu? Sampai selama-lamanya. Beri hormat, beri kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita beri hormat karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang menciptakan kita. Oleh karena Dialah kita ada, ya. Karena itu hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Sehingga kita ketika didapati setia, maka kita disambut di kerajaannya, ya. Ketika kita didapati setia, ya. Karena setia itu kan artinya sampai Yesus datang kembali. Kita beri hormat kepadanya, kita beri kemuliaan kepadanya, karena Dia adalah Raja kita, Raja segala zaman, saudara, ya. Nah, menyinggung perang yang tidak bisa terhindar, saudara, ya, karena bangsa-bangsa mau tidak mau dia akan menguasai dunia, saudara. Manusia yang serakah itu kan kembali, saudara, ya. Dulu zaman Babel, kerajaan Babel itu menguasai dunia. Kerajaan Romawi itu menguasai dunia, saudara. Ya, kerajaan Yunani itu menguasai dunia, ya. Dan pasti ada bangsa-bangsa yang ingin juga menguasai dunia. Tetapi nanti, saudara, ya, dengan sendirinya Tuhan dan segala bala tentara pasukannya menghancurkan kerajaan dunia ini. Dihancurkan dan didirikan kerajaan Allah, saudara. Ya, kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus. Makanya Dia Raja segala zaman, ya. Dia Raja segala zaman, ya. Kelihatannya aja belum nampak kerajaannya, tetapi kan kita harus percaya bahwa kerajaan Allah itu kekal, dari kekal sampai kekal, saudara. Kan Tuhan Yesus mengajar muridnya dalam doa Bapa kami, ya, kalau kamu berdoa, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Amin, saudaraku. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Luar biasa. Ya, saudara, kita pun kalau berdoa gitu, Tuhan, datanglah kerajaan, datanglah
Karena kalau Tuhan Yesus yang memerintah, saudara tidak akan berebut minyak ya. Saudara tidak akan menyembah minyak ya, karena ada banyak penyembah minyak antri berbaris-baris ya, tapi ke gereja males. Tapi menyembah minyak, waduh ya. Tapi kalau kerajaan Allah, saudara nggak akan antri. Damai sejahtera memerintah. Amin, saudaraku. Damai sejahtera memerintah. Ya. Di kerajaan Allah itu luar biasa. Karena itu Tuhan Yesus mengajar muridnya kalau berdoa, ya, jangan lupa dalam doa, datanglah kerajaan. Karena memang saudara, ada kerajaan dunia ini, ada saudara. Dan kerajaan dunia dari dulu sudah ada, ingin menguasai dunia ini, kerajaan manusia. Tetapi nanti Yesus dengan bala tentara pasukannya akan menghancurkan kerajaan dunia ini, dan dia akan mendirikan kerajaannya, ya. Kerajaan. Haleluya. Luar biasa ya. Apa saudara? Pujilah Yesus Kristus Raja kita. Amin. Berilah pujian bagi Dia. Amin, saudaraku. Beri pujian. Ya, pemazmur itu artinya pujian. Ya, Mazmur berkata, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya. Puji Dia. Ya, pujilah engkau ciptaannya. Pujilah Dia, hai segala yang bernapas. Puji Dia. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu Raja kekal, damai, ya, Raja yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Nah, kalau kita ciptaannya, yang puji Dia. Ya. Bahkan malaikat-malaikat, Raja pemazmur berkata, Raja Daud, puji Dia. Ya. Puji Dia. Apa saudara? Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Ya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ya. Pujilah Dia dengan ceracap, pujilah Dia dengan kecapi, dengan alat musik, dengan tari-tarian. Ya. Pujilah Dia dengan ucapan-ucapan syukur, saudara. Ya, dengan bibir, mulut yang meninggikan Dia. Ya, kita puji Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau penuh kasih. Ya, biasakan memuji-muji Tuhan. Kalau Yesus Raja kita, maka kita harus memuji-muji Dia. Ya. Apa saudara? 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Siapa ini? Raja Daud, saudara. Ya, Raja Daud 7 kali sehari. Ya, saudara seminggu sekali memuji-muji Tuhan. Itu pun kalau tidak hujan, ya. Kalau nggak hujan 2 minggu sekali sebulan. Tapi Raja Daud sehari 7 kali aku memuji-muji Tuhan. Aku memuji-muji Engkau. Ya, saudaraku, kita jangan kalah sama Raja Daud. Amin. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, saudara dan saya 24 jam sehari kita memuji. Nggak tidur dong pendeta. Ya, tidur juga, sambil tidur sambil memuji bahasa roh atau apa ya. Kalau Raja Daud 7 kali dalam sehari, ya, kita minimal 14 kali dalam sehari, ya kan? Nah, jangan sampai kalah, ya, karena saudara, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Ya, berikan pujian. Kalau kita menyembah Yesus Raja, berikan hormat, berikan pujian, ya, kepadanya. Saudara, biasakan, ya, bangun tidur memuji Dia. Ya, jangan sibuk dengan yang lain. Ya, dengan kata-kata yang mengucap syukur, atau kalau saudara bisa setel lagu-lagu rohani, setel, ya. Jangan hal-hal yang lain yang disetel dulu, ya kan? Ya, dangdutan. Nggak ada lah ya, nggak ada yang suka dangdutan ya. TikTokan dia. Tapi saudaraku,
sangat baik memuji-muji Tuhan itu. Amin, saudaraku. Ya. Apa saudara? Berilah kemuliaan bagi Yesus Raja kita. Beri dia kemuliaan, ya. Sembah dia. Tinggikan namanya, agungkan, ya, karena dia adalah raja dan dia benar-benar raja, ya. Dia adalah mulia dan dia agung, besar, luar biasa, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab itu, ya, tidak ada yang tahan melihat dia, ya. Rasul Yohanes melihat kemuliaan Yesus langsung seperti orang mati, karena begitu luar biasa, begitu mulia, begitu agung, ya. Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan, ya, seperti orang mati, luar biasa, ya. Karena itu beri dia kemuliaan, beri dia hormat. Wahyu pasal yang kelima ayatnya yang ke-13, ya, kita baca 2-3 ya. Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ya, sembah dia sampai selama-lamanya. Beri dia hormat sampai selama-lamanya, saudara. Jangan dulu tidak, saudara. Ke depan kita melihat, ya, ke depan kita melihat. Ya, semakin setia, semakin bertambah-tambah, semakin bertekun, semakin, ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, ya kan? Tetapi berbahagialah kita ketika Tuhan datang, didapati kita sedang menyembah dia, sedang memuji dia, ya, memberikan dia hormat, kemuliaan, luar biasa, saudara. Ya, jadi yang dulu-dulu itu jangan kita ingat-ingat lagi. Ya, kita lihat ke depan. Ya, kalau dulu sebagai evaluasi tidak apa-apa, ya, sebagai bahan evaluasi. Dulu saya rajin. Sekarang bagaimana? Saya harus lebih rajin dari dulu. Dulu saya semangat. Sekarang bagaimana? Saya harus lebih semangat dari dulu. Ya, karena bagi Tuhan dulu itu udah nggak berlaku. Ya, kan waktu Matius 7 ya ayat 21, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku sudah melayani? Ya, kamu tidak sampai selama-lamanya. Ya, kamu memang pernah melayani, kamu memang pernah bernubuat, tapi itu dulu, kata Tuhan. Wah, dulu. Iya, yang Tuhan mau sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan kembali. Ya, hamba yang didapati, ya, berbahagialah hamba yang didapati setia, saudara. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah makhluk penyembah. Tidak mungkin kita tidak menyembah, ya. Dan kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah Mammon. Tidak ada seorang hamba yang bisa menyembah dua-duanya, tidak bisa. Dia akan mengasihi yang lain, ya. Karena itu ambil tekad dan keputusan. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai Raja, beri dia nilai tertinggi, ya. Kenali dia, terus kenali dia, bangun hubungan kepada dia, ya. Kasihi, kita mengasihi dia, ya. Kita beri dia hormat, kita beri dia pujian, kita beri dia kemuliaan, ya. Haleluya. Yang terakhir, haleluya, haleluya. Kita baca dengan mantap 2-3 ya. Berilah persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi Yesus Raja kita. Amin, saudaraku. Ya, Raja layak menerima persembahan. Raja layak menerima upeti. Dan persembahan yang terbaik adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Dia. Ya, Roma 12 ayat yang pertama.
Kita baca dengan mantap 2-3 ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara. Ya. Karena itu, karena apa? Karena kemurahan Allah, karena kebaikannya, karena kasihnya yang begitu besar kepada kita. Ya. Karena kebaikannya, karena kemurahannya, ya. Persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Nya. Ya. Harus mau dipakai oleh Tuhan. Ya, jangan tidak mau dipakai oleh Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan, pakai aku. Jangan, ini aku Tuhan, pakai dia. Ya. Ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku. Ya. Bukan ini aku Tuhan, utus dia. Itu ego juga ya. Tuhan senang kita mempersembahkan hidup kita. Ya. Kalau kita takut kehilangan nyawa, ya kita akan kehilangan nyawa. Tapi kalau kita kehilangan nyawa oleh karena Tuhan, kita akan mendapatkan ya 100 kali ganda. Tuhan katakan 100 kali lipat. Ya. Karena Tuhan tidak mungkin berhutang kepada kita. Kan Petrus pernah berkata, Tuhan, aku melayani Engkau, aku meninggalkan ini, aku kehilangan ini. Ya. Tuhan bilang, nanti di hari penciptaan kembali, engkau akan menerima 100 kali ganda. Ya. Tuhan tidak akan mau berhutang kepada kita. Ya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Serahkan hidup kita seluruhnya. Ya. Tentu saudara jangan pada masuk sekolah Alkitab semua ya. Bukan artinya saudara, ayo mari kita rame-rame masuk sekolah Alkitab. Bukan. Sesuai dengan talenta dan karunia, ya, sesuai dengan kapasitas lingkungan di mana kita tinggal, ya. Karena itu tadi, kalau saudara kepala keluarga, bangun mesbah keluarga, ya. Saudara bisa melayani di situ, ya. Baik, kalau bapak belum mau bergerak, ibu harus bergerak, ibu bergerak, ya. Sama saja. Jadi kita melayani dari lingkungan Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai dunia. Ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kembali kita naikkan pujian ini, mulia sembah Raja Mulia.
kembali apa yang sudah kita dengar. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk menyembah. Tidak mungkin dia tidak menyembah. Yesus berkata, seorang hamba tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Kalau Yesus Raja kita, maka kita menyembah Dia. Mari kita beri Dia hormat, mari kita beri Dia kemuliaan, mari kita beri Dia pujian. Itu berarti kita juga mengenal Dia dan juga mengasihi Dia, memberikan nilai yang tertinggi kepada-Nya. Adakah kita mau menyembah Dia? Adakah kita mau meninggikan Dia? Adakah kita mau memberikan nilai yang terbaik kepada-Nya? Mau mengenal dan mengasihi Dia? Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa agar Roh Kudus melawat kita, agar Roh Kudus memberikan kita roh yang baru senantiasa, dibaharui roh dan pikiran kita terus untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memberikan hormat, kami mau memberikan pujian, memberikan kemuliaan kepada-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami ya Tuhan gagal dalam menyembah Engkau. Seringkali ya Tuhan kami menyembah diri kami sendiri. Seringkali kami menyembah yang bukan Engkau ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ampunilah di dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu, menerima jamuan kudus-Mu, menyatu dengan tubuh dan darah. Tuhan, pulihkan kami. Bapak Ibu, kalau kita mau sepakat menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Yesus, yang beri hormat dan kemuliaan, saya akan berdoa. Letakkan tangan kiri di dada, angkat tangan kanan kepada Tuhan, dan saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang menjadi penyembah-penyembah-Mu di akhir zaman, yang memberikan hormat, memberikan kemuliaan, memberikan nilai yang terbaik, yang mengasihi Engkau, mengenal Engkau. Tuhan, tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap, roh jahat, iblis setan, kami tolak, kami patahkan kuasanya. Segala cengkeramannya kami perintahkan Kau keluar dari kami dalam nama Yesus. Kami enyahkan segala kuasa-kuasa-Mu. Kami adalah milik Tuhan. Kami mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami semua. Lawat kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, lepaskan yang terikat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon lawatan-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu buat kami semua. Urapilah kami semua Tuhan. Jamah kami. Jamah, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali, dan kita akan masuk dalam jamuan kudus. Jamuan kudus ini bagi kita yang percaya. Jamuan kudus ini mengingatkan kita akan karya Yesus, karya terbesar dalam hidup kita. Bapa, kami ingin masuk dalam jamuan kudus-Mu. Terima kasih, melalui tubuh dan darah-Mu kami dipulihkan lagi, dibaharui lagi. Cinta kami, semangat kami, kasih kami terus menyala-nyala ya Tuhan, terus menyala-nyala, tidak pernah padam sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap masuk jamuan kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.
Saya persilakan petugas Jemaat Kudus, kita akan naikkan pujian karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan yang saya serahkan yang selamatkanku, yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus.
Percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam ini. Naikkan syukur. Seharusnya kita yang disalib, dipaku, bermahkotakan duri, dicambuk. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia mau menanggung semua itu. Itu sebabnya demi kemurahan-Nya, demi kebaikan-Nya, demi kasih-Nya, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan. Kita beri hormat, kita beri pujian, kita beri kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat cawan di atas paha. Cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat ini persekutuan kita dengan darahnya? Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur. Haleluya. Karya terbesar. Dengan setengah suara kita naikkan pujian ini. Haleluya. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan memperbaharui lagi komitmen kami kepada Tuhan untuk lebih lagi sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami akan kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini. Berkatilah dan urapilah hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan pengucapan syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Saya undang, kita akan memberikan persembahan, dan saya minta dengan hormat untuk Isia Siregar ya, Isia Siregar untuk mengumpulkan persembahan. Kita naikkan pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kita akan berdoa sapaan Bapak dan Ibu. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa untuk corona ini, virus corona yang melanda bangsa kita, bahkan melanda seluruh dunia. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah berikan penurunan kasus. Kita berdoa. Juga kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan supaya kuat. Dan kita berdoa supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terlebih kita berdoa untuk pelayanan di tempat ini, supaya Tuhan tolong, Tuhan jaga, supaya semua berjalan dengan baik. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa dipulihkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita mungkin saat ini yang beribadah dari rumah, bahkan mereka yang sakit supaya Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam keadaan pergumulan berat supaya Tuhan tolong, dan Tuhan memberikan penghiburan buat mereka yang dalam keadaan duka cita saat ini. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, nyanyikan pujian bagi Dia segala puji, hormat, kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tetap selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala
penyembahan kami, sukacita kami adalah menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan buat kami beribadah. Terima kasih Kau berikan sukacita, damai, sejahtera dalam hidup kami pada saat kami beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa sapaan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan telah terjadi penurunan kasus COVID-19 ini, sehingga kami bisa beribadah dengan offline seperti ini Tuhan. Dan kami berdoa terus tangan Tuhan ada di tengah bangsa ini. Terus Tuhan, supaya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan terus Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, COVID ini terus menurun dan tidak lagi menjadi pandemik di negara kami, tetapi kami bisa melewatinya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Berkatilah semua, bahkan pemerintah kami, bahkan semua tenaga kesehatan, bahkan siapapun yang berperan di dalamnya dalam penanganan kasus ini Tuhan. Kau tolong mereka supaya kasus ini terus mereda dan terus tidak ada lagi menjadi gangguan, menjadi ketakutan buat bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga gereja-gereja Tuhan bisa berdiri di tengah bangsa ini, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan juga di tempat ini. Kami bersyukur untuk semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin beribadah dari rumah. Berkatilah mereka, apapun yang menjadi pergumulan masalah yang mereka hadapi, tolonglah mereka di dalam masalah mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah mereka, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka akan sembuh Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah mereka pulang dari tempat ini dengan satu iman yang sangat bertumbuh, yang sangat berbuah di dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang menjadi pemenang di dalam pengalaman iman mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah, dan pergumulan masalah yang mereka hadapi, Kau tolong mereka Tuhan. Keinginan, cita-cita mereka, kerinduan mereka, Kau yang menjawab mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah itu menjadi rema di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Persembahan yang telah kami kumpulkan, biarlah itu kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah berkat